Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 1 ayat 19b demikian. Orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Saudara-saudara sekalian, tampilnya Yohanes Pembaptis di ranah publik, apalagi dengan pakaian yang unik dan seruan pertobatan sebagai beritanya, membuat pihak otoritas Yahudi mencurigainya. Mereka mengutus beberapa imam dan orang Lewi untuk menginterogasinya secara langsung. Siapa sebenarnya Yohanes? Mengapa berani menyerukan pertobatan dan membaptis orang? Siapa yang mengutus dia? Yang diutus adalah para imam dan orang Lewi, sebab Yohanes adalah keturunan Imam Harun dari suku Lewi yang hanya bisa dihakimi oleh para imam dan orang Lewi. Mereka sangat berminat untuk mengetahui identitas Yohanes, sebab saat itu orang-orang Yahudi sedang menanti-nantikan Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Siapa tahu dialah orangnya. Yohanes menjawab dengan tegas bahwa dia bukanlah sang Mesias yang mereka nantikan itu. Jawaban yang sama dia berikan ketika mereka bertanya lebih lanjut. Kalau bukan Mesias, apakah dia itu Elia atau nabi yang akan datang, yang juga dinubuatkan di Perjanjian Lama akan datang sebelum sang Mesias itu datang? Sebab walaupun Tuhan Yesus berkata bahwa Yohanes Pembaptis memang Elia dan nabi yang akan datang yang dimaksud dalam Perjanjian Lama, tetapi konsepnya berbeda dengan apa yang orang-orang Yahudi itu pikirkan. Mereka berpikir tentang kerajaan Israel secara jasmani, padahal yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kerajaan Israel secara rohani, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Ketika ditanya lebih lanjut, Yohanes mengidentifikasikan dirinya sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Maksudnya, dia hendak menyatakan bahwa dirinya tidak penting, hanya suara. Yang penting adalah yang diberitakan oleh suara tersebut, yaitu Yesus Kristus. Dia bahkan menganggap dirinya lebih rendah daripada seorang budak, sehingga melepaskan tali kasut Tuhan Yesus pun dia tidak layak. Terhadap pertanyaan mengapa dia membaptis kalau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang itu, Yohanes menjawab bahwa dia memang membaptis, tetapi hanya dengan air sebagai tanda pertobatan, dan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan kedatangan sang Mesias. Saudara, Yohanes mengatakan itu semua karena dia tidak ingin orang menilai dirinya lebih dari yang sebenarnya, apalagi dengan konsep yang salah. Lagi pula, Tuhan mengutus dia untuk memberitakan Kristus. Maka Kristuslah yang harus menjadi fokus dari beritanya, bukan dirinya atau siapapun. Hari ini, siapa yang kita beritakan? Kristus, tokoh-tokoh tertentu yang nampak hebat, atau diri kita sendiri? Mari kita waspada terhadap diri kita sendiri, agar kita senantiasa memberitakan Kristus dan bukan yang lain. Amin.